I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Hai, perkenalkan nama saya Lika Dipawaro dari Politeknik Ilmu Indonesia semester 6. Di sini saya akan membahas tentang asuransi pendapatan dari kontrak pelanggan pada PSAK 72. Sebagai pokok pembahasannya, yang pertama itu kita akan membahas tentang pengakuan pendapatan, yang kedua pengukuran pendapatan, yang ketiga biaya kontrak dan pengajian, yang keempat itu pengakuan pendapatan. Pada PSAK 72 merupakan adopsi dari IFRS 15 yang berlaku efektif per 1 Januari 2021 dengan tujuan utama dari PSAK 72 adalah untuk memberikan panduan tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan dari kontrak pelanggan pengantar, sehingga informasi keuangan yang disajikan lebih relevan dan dapat dipercaya. Bagi daftar isinya, yang pertama itu pendahuluan, di dalamnya ada tujuan dan ruang lingkup, pengakuan di mana identifikasi kontrak, kombinasi kontrak, modifikasi kontrak, identifikasi dan penyelesaian kewajiban. Kemudian pengukuran di mana di dalamnya itu menentukan mengalokasikan harga transaksi dan perubahan. Kemudian biaya kontrak di mana di dalamnya itu biaya inkremental, pemenuhan kontrak, amortisasi dan penurunan nilai, kemudian penyajian dan pengungkapan. Yang pertama itu tujuan. Sebagai tujuannya itu mengatur entitas untuk melaporkan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Sebagai ruang lingkupnya, yaitu untuk seluruh kontrak dengan pelanggan kecuali kontrak sewa, PSAK 30 sewa kontrak asuransi, PSAK 62 kontrak asumsi, di mana instrumen keuangan, edi PSAK 71, instrumen keuangan, PSAK 65, di mana laporan keuangan konsolidasian, PSAK 66, yaitu pengaturan bersama, PSAK 4, laporan keuangan tersendiri, dan PSAK 15, yaitu investasi pada entitas, asosiasi, dan ventura bersama, dan pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan pada pelanggan atau pelanggan potensial, di mana kontrak antara dua perusahaan minyak untuk menukarkan minyak untuk memenuhi permintaan dari pelanggan dalam lokasi yang berbeda secara tepat waktu. Pengakuan yang pertama itu pengakuan pendapatan, di mana yang pertama identifikasi kontrak. Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria sebagai terpenuhi. Yang pertama, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak secara tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya. Yang kedua itu, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang ketiga itu, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa akan dialihkan. Yang keempat itu, kontrak memiliki substansi komersial, yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas yang diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Dan yang terakhir itu, kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan dari pelanggan. Entitas hanya mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas mungkin lebih kecil dari jumlah yang tercatat dalam kontrak jika imbalan bersifat variabel, karena entitas dapat menawarkan suatu konsesi harga kepada pelanggan.
Yang kedua itu kombinasi kontrak, yang dimana entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama itu kontrak dinegosiasi sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak tergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain. Yang ketiga, barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal. Yang ketiga itu modifikasi kontrak, yang dimana modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak atau keduanya yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak, yang dimana entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama itu, ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan. Yang kedua, harga kontrak meningkat oleh seluruh jumlah minimal yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri, di mana entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu. Jika modifikasi kontrak tidak dicatat sebagai kontrak terpisah, maka entitas mencatat barang atau jasa yang dijanjikan yang belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak dengan cara manapun di bawah ini yang dapat diterapkan, yaitu entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menciptakan kontrak baru. Jumlah imbalan yang dialokasikan pada sisa kewajiban pelaksanaan atau pada sisa barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam kewajiban pelaksanaan tunggal yang diidentifikasi jumlah dari imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan termasuk jumlah yang diterima dari pelanggan yang tercakup dalam estimasi harga transaksi dan yang belum diakui sebagai pendapatan. Yang terakhir itu imbalan yang dijanjikan sebagai bagian dari modifikasi kontrak. Yang keempat, kita akan membahas tentang identifikasi kewajiban pelaksanaan, di mana pada awal kontrak, entitas mulai menilai barang atau jasa dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik yang pertama itu pada suatu barang atau jasa atau sepakat barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan atau serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansi sama dan memiliki pola pengalihan yang sama pada pelanggan. Yang kelima, kita membahas tentang penyelesaian kewajiban pelaksanaan, di mana janji kontrak dengan pelanggan yang pertama itu kontrak umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan untuk dialihkan kepada pelanggan. Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Barang atau jasa bersifat dapat dibedakan. Barang atau jasa bersifat dapat dibedakan. Yang pertama itu penjumlahan barang yang diproduksi, yang dibeli. Yang kedua itu pelaksanaan tugas. Yang ketiga itu penyediaan jasa atau jasa pengatur. Yang keempat itu pembagian hak kepada barang atau jasa. Barang atau jasa bersifat dapat dibedakan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria tersebut terpenuhi. Yang kriteria yang pertama yaitu pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersamaan dengan sumber daya lainnya yang siap kepada pelanggan, yaitu barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan. Dan yang kedua itu berjanji atas entitas mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji dalam kontrak, yaitu janji untuk mengalihkan barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam konteks kontrak tersebut. Jika barang atau jasa yang dijanjikan bersifat tidak dapat dibedakan, entitas akan mengombinasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa dijanjikan sampai entitas mengidentifikasi
sepaket barang atau jasa tersebut bersifat dapat dibedakan. Jelasan kewajiban pelaksanaan yang pertama itu kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tepat. Yang kedua itu pengukuran kemampuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh. Metode pengukuran kemajuan yang rasional. Pada awal kontrak entitas, menemukan sepakat entitas yang menyelesaikan kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Yang kedua itu tahap dalam pengukuran. Yang pertama kita menentukan harga transaksi. Harga transaksi. Entitas dapat mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menemukan harga transaksi, sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi. Ketika menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut. Yang pertama itu imbalan variabel. Yang kedua, estimasi pembatasan imbalan variabel. Yang ketiga, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak. Yang kelima itu imbalan non-kas. Yang keenam itu utang imbalan kepada pelanggan. Yang kedua itu mengalokasikan. Yang kedua itu mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Tujuan ketika mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasi harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan atau barang dan jasa bersifat dapat dibedakan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa. Kemudian mengakui pendapatan ketika pada saat entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Kemudian kita membahas tentang biaya kontrak dan penyajian. Yang pertama itu biaya kontrak. Entitas mengakui biaya instrumental, incremental, atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut. Entitas mengakui biaya incremental sebagai beban saat terjadi jika periode amortisasi aset yang seharusnya diakui entitas adalah setahun atau kurang dari setahun. Kemudian penyajian. Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan entitas, penyajian kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset atau liabilitas dan penyajian hak tanpa persyaratan terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Kemudian kita membahas tentang pengungkapan. Entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal sebagai berikut. Yang pertama itu kontrak dengan pelanggan. Yang kedua pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam penerapan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut. Yang ketiga, aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Kemudian pengungkapan. Kontrak dengan pelanggan yang pertama itu memisahkan pendapatan, yang kemudian saldo kontrak, kemudian kewajiban pelaksanaan, kemudian harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan, di mana pertimbangan signifikan dalam penerapan pernyataan ini. Yang pertama itu menentukan waktu penyelesaian kewajiban pelaksanaan, kemudian menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan. Aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh harga memenuhi kontrak dengan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.